Terasa miris Adi Bing Slamet yang berani menguak dugaan guna-guna aliran sesat seorang bernama Eyang Subur kini kian meletup panas. Hari Kamis kemarin, akhirnya lewat sang kuasa hukum, pria yang disebut Eyang Subur itu angkat suara dan menangkis segala kisah yang telah dituturkan oleh Adi Bing Slamet. Berkaitan dengan statement Adi Bing Slamet yang menyatakan bahwa Eyang adalah paranormal, yang adalah dukun, yang mengajarkan kesesatan dan sebagainya. Sebelum beranjak ke sana, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ramdan Alamsah, Sarjana Hukum. Saat ini saya duduk di sini sebagai kuasa hukum daripada Eyang, mewakili serta menjadi juru bicara ke teman-teman pers. Eyang mengatakan kepada saya dan kepada yang ada di sini bahwa saya ini bukan artis. Ya, saya ini bukan dukun dan saya bukan paranormal. Jadi untuk apa saya bicara ke media? Tolong disampaikan saja pesan saya, ya kan, kepada masyarakat bahwa yang dikatakan oleh Adi adalah fitnah. Ini menyatakan yang benar, berani nggak lo menyatakan yang benar? Ayo, buktinya saya tantang dia preskon untuk muncul, ngomong, jangan iniin orang, diwakili sama orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Eyang Subur tidak memunculkan dirinya sendiri di hadapan publik seperti lazimnya ksatria jantan menguak kebenaran? Jawabannya pun misterius. Semisterius sosok Eyang Subur yang tak mau menunjukkan jati diri, tapi justru mengusung sederet pelawak kondang layaknya Tesi, Nurbuat dan Rohana sang istri, Memet, Unang hingga paranormal kondang Permadi untuk membersihkan namanya. Saya nggak butuh tuh Pak Permadi, pengacara Subur muncul. Kalau memang mau, ayo, saya datang. Ngapain mereka nggak tahu urusan orang-orang baru kok? Mereka tahu tuh sekarang. Dan mereka nggak disakitin. Nggak dimintain apa-apa. Mungkin mereka dapat duit malah. Kalau saya nih berasa harus ngirim yang banyak. Ke saya juga minta, ke istri saya juga minta. Kalau nggak nurut disumpah-sumpahin, bangkrut lah, nggak laku segala macam. Apaan begitu? Memang, waktu Adi ngomong saya dengar. Saya nonton. Setiap yang dikasih mati. Yang dikasih beli mobil pertama ini orangnya 91. Kok nggak mati-mati? Gini loh. Nah ini. Berarti itu fitnah kan? Saya kaget juga. Pak ini tahu-tahu orang ngasih saya itu kan kaget-kaget gitu kan. Apa ini tujuannya? Padahal nggak ada tujuan apa-apa. Orang ngasih ikhlas dia. Tulus. Itulah syukur. Aku juga kesel aku disumpahin nggak laku, rapayu segala macem. Istri aku juga yang di Surabaya mau diambil. Ngomong Mas Tesi, ngomong dong. Kayak Mas Nur buat, aku nggak nanya, cerita. Aku nih tahu persis awal mulanya si Eyang tuh mau nyatu sama goibnya. Aku disuruh jalan mundur dari rumahnya dia di Pulau Macan tuh Tomang sampai ke perempatan Tomang. Ya kan bisa aja dia lewat pinggir, nggak usah di tengah. Ya kalau tengah kelihatan orang gilanya dong. Tak pelak sebuah teka-teki baru pun mencuat. Siapakah sebenarnya jati diri sang Eyang Subur? Dikatakan sebagai kakek dengan usia 70 tahun tanpa memiliki pekerjaan apalagi seorang pengusaha. Bagaimana Eyang Subur mampu memiliki uang untuk membelikan sederet artis hingga rakyat biasa dengan barang-barang mewah seperti mobil, sepeda motor hingga uang jutaan rupiah? Dari mana sumber kekayaan Eyang Subur itu pun mendulang misteri yang secara mengejutkan dikuak oleh Adi Bing Slamet. Profesi Eyang di rumah saja. Di rumah. Tadi seperti yang Pak Permadi bilang bahwa ya beliau ini adalah bagian daripada ya orang tua lah, sebatas orang tua. Saya sendiri tidak tahu dari mana yang punya duit, dari mana duitnya berasal. Faktanya di rumahnya itu ada kristal-kristal yang harganya satu kristal saja barangkali ada yang 1 miliar. Barangkali ada yang 1 miliar, ratusan miliar jelas. Kemudian kalau membeli motor, sekaligus kadang-kadang 25 motor dia beli. Ya, dia memang pesugihan monyet putih. Ya, jadi setiap orang yang diberi sesuatu sama dia, itu kalau enggak dianya, keluarganya, pembantunya ada yang diambil. Nah, dia kalau lagi kasih uang di hotel, di restoran, itu bukan dia dermawan. Dia ada perjanjian. Saya sebagai saksi Adi Bing Slamet. Banyak yang pada korban. Terutama saya hampir mati. Hampir mati itu saya itu.
waktu saya sakit mau mati, itu makan daging kambing dari situ. Begitu saya makan, berapa setengah jam kali, saya itu, leher saya itu dicekek. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Gusti, ya Allah. Kisah sepak terjang yang subur pun kian mendulang ketercengangan ketika mengulik fakta pemicu mengapa Adi sampai berani menguak moral sang yang subur. Ya, kesehatan Adi yang mendadak tumbang oleh penyakit jantung di tahun 2010 lalu menjadi titik balik perlawanan Adi kepada yang subur. Pasalnya, konon sakit yang dialami Adi adalah guna-guna untuk mendekati sang istri. Ini kan menurut medis saya ini sakitnya bla 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 bla. Tapi menurut non medis saya ini dikerjain sama dia, dan dia itu kenapa bikin saya sakit? Karena mau ngambil istri saya. Septian Dwi Cahyo kan istrinya diambil kan, sampai punya anak 2. Kasihan aku juga sama Septian, rumah tangganya diberantakin. Nah, dia dalilnya tuh pinter lah. Siapakah yang telah berani berbohong dan telah berkata jujur? Adi Bing Slamet dengan kisah hidupnya atau yang subur yang faktanya bahkan tidak pernah secara jantan muncul menjawab tanda tanya publik. Entahlah, yang pasti sepandai-pandai bangkai ditutupi, kebenaran akan selalu menang menguak segalanya. Yang saya tahu, yang pernah Eyang cerita, ya, dia punya istri 8. Ya, tapi saya nggak tahu mana yang mantan, mana yang masih ada sampai sekarang, itu saya nggak tahu. Memang Eyang menikahi mantan istri daripada Septian. Tapi itu setelah bercerai. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu sekarang saya fokus ke situ. Dia mau bagaimana terserah. Allahumma kfina bima syi'ta. Saya serahkan seluruh urusan pada Allah yang menciptakan dia, seluruh makhluk. Saya nggak takut.